diagram modal. Min, median, modus, berarti udah semuanya udah dipelajari kayak tadi kayak masuk sebelumnya. Boleh nanya enggak? Menurut kan dia udah belajar tadi. Menurut dia apa sih kira-kira? Ya data. Ada nggak manfaat dari statistika? Itu apa? Betul. Ya berarti emang statistika itu dalam statistika penyajian data itu kita ketahui bahwa ini merupakan suatu hal yang cara atau metode untuk menyajikan data. Nah, di situ juga kita dalam statistika ini dapat mempermudah data serta mengenal data-data apa saja yang ada dalam sajian tersebut, kan? Jadi pengertian itu sebelumnya statistika itu merupakan kumpulan data-data yang berisikan informasi, di mana data yang disebut itu dikatakan bahwa bisa berupa angka, lambang, serta keadaan atau objek yang diamati. Untuk itu, kita mengetahui bahwa pengertian dari statistika tersebut merupakan informasi yang mengenai data yang suatu informasi yang bisa merupakan lambang, angka, serta keadaan objek yang diamati. Nah, ini ada contoh dari pengertian dari statistika tersebut. Sepertinya dia juga sudah tahu, misalnya, jadi kakak ingin mengulang lagi terkait dengan contoh dari statistika penyajian data ini. Misalnya, pada percobaan biologi, kita disuruh mengamati. Nah, kita memiliki data-data dalam mengamati itu kita memiliki data-data yang diamati. Contohnya misalnya pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, pasti setiap sekali kita akan cek gimana sih pertumbuhan panjangnya, pertumbuhan biji-bijiannya, kecambarnya, segala macam, apakah makin tinggi atau volumenya makin lebar, daunnya dan sebagainya. Tapi kita akan mencari data-data dari pertumbuhan kacang hijau tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan penyajian data. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk menyaji data itu dalam bentuk tabel atau angka. Misalnya kita disuruh kita harus mencari data terkait dengan pertumbuhan kacang hijau. Nah, kita akan ukur di hari pertama, misal pertumbuhan panjang batangnya sekitar 5 cm, yang hari kedua 10 cm, hari ketiga misalnya 15 cm, misalnya. Nah, jadi di sini ini ada contoh. Selain dari pertumbuhan kacang hijau, ini kita juga ada contoh penyajian data yang dalam bentuk tabel. Nah, jadi penyajian data ini dikhususkan dalam bentuk tabel untuk lebih kita mempermudah. Jadi kita bisa ketahui bahwa misalnya ini ada soal ujian. Nah, kita melakukan ujian kan. Nah, melakukan ujian. Jadi di dalam satu kelas itu guru bikin tabel, di mana tabel ini merupakan penyajian data tersebut. Misalnya yang nilai 50 ada berapa juga sisanya, yang nilai 100 ada berapa. Nah, jadi ini contohnya yang kedua. Nah, oke. Ini dia juga sudah paham kan. Lanjut lagi. Terkait diagram batang ini juga merupakan diagram yang diukur untuk menyajikan data, sama seperti halnya diagram tabel tersebut. Di mana diagram batang ini disusun dirancang agar lebih meminimalisir, kita lebih mengetahui data yang lebih spesifik. Tadi contohnya yang diagram tabel, dia satu-satu susun sama nomor 1 nilai, baru kelas kan, jumlah siswanya. Ini juga di sini kita disusun ini. Contohnya ini nilai bilangan dan di sini adalah jumlah siswanya. Contoh dari sini kita bisa ketahui bahwa nilai bilangan yang 50 ada jumlahnya 5 orang, nilai yang 70 ada 20 orang dan sebagainya. Jadi sama halnya sama diagram tabel tadi dan diagram batang, ini untuk menyajikan data agar lebih spesifik aja, lebih mudah untuk kita pahami dan kita baca. Selanjutnya ini juga sama dengan halnya diagram tabel, diagram batang, serta ini ada diagram lingkar. Kenapa dikatakan sama? Karena sama halnya di sini kita juga bisa mengspesifikkan data yang kita punya. Misalnya dalam lingkaran ini, kan volume dalam lingkaran ini kan berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi kita ketahui mana volume yang lebih besar, berarti satu jumlahnya yang paling banyak. Contoh misalnya satu yang nilai 10 ada sekitar 5 orang. Nah, dalam satu lingkaran ini kita menyajikan data, kan dalam lingkaran ada
berapa derajat? Ya, 360 derajat. Nah, jadi kita gampang indeks gitu kan. Misalnya kalau dalam lingkaran itu kita sajikan dalam persenan. Jadi dalam satu lingkaran yang kita ketahui bahwa penuh itu ada 360 derajat, maka kita cari persenan dari 360 derajat itu. Misalnya nilai 50 seperti yang gambar ini 5. Kita totalkan dulu jumlah keseluruhan dari siswa yang ada di lingkaran ini kan. Nah, baru kita cari gimana jumlah siswa yang ada, kita bagikan dari hasil keseluruhan total siswa, baru kita kalikan dengan hasil penuh lingkaran tersebut yaitu 360 derajat. Jadi dapat hasil contohnya 5 kali 360 derajat. Ini dapat jadinya 3. Oke, baik. Kita harus selanjutnya ini sudah kita ketahui bahwa diameter lingkaran berarti diameter sama batang sama-sama untuk mengajukan data ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian min atau rata-rata kelas. Nah, sebelumnya dia juga udah belajar kan ini. Kalau boleh tahu maksud dari min? Ya, rata. Apa sih gunanya maksud? Oke, Kak jelasin ya. Misalnya, kita mempunyai data. Nah, sebenarnya data ini ada data tunggal dan ada data kelompok. Jadi kita lebih spesifik aja. Misalnya dia mempunyai rapot kan. Nah, kalau rapotnya itu dari keseluruhan nilai, kita akan mengetahui kira-kira rata-rata dari nilai dia sendiri kan. Nah, itulah gunanya. Kenapa sih harus digunakan rata-rata itu? Untuk mengetahui tingkat kemampuan sampai mana dan baru sampai mana kira-kira dari keseluruhan mata pelajaran yang dia pelajari. Jadi kita patokan nilai rata-rata nilai berapa sih yang dia dapatkan dari keseluruhan mata pelajaran. Seperti itu gunanya rata-rata yang ada di rapot kelas kan. Jadi untuk itu kita lihat rumusnya, dimana rumus dari ini tersebut sini sudah dilampirkan juga. Rata-rata data tunggal itu jumlah semua data sama seperti yang tadi. Contohnya jumlah semua nilai rapot ya dibagi dengan banyaknya keseluruhan dari nilai rapot. Misalnya total mata pelajarannya ada 10 misalnya kan. Berarti kalau kita ngambil patokan keseluruhan itu kan harusnya kita mendapatkan nilai 1000 kan. Karena kita harus 100 dalam satu mata pelajaran itu gitu kan. Namun pastinya kita tidak mungkin mendapatkan nilai 100 secara keseluruhan jika memang kalau benar-benar bisa mampu pasti dapat. Jika enggak pasti kita ada nilai 100 ada 80. Nah, itu yang digunakan dilakukan dan dijumlahkan dibagi dengan hasil dari jumlah nilai siswa yang dia dapatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan banyaknya ada itu. Maka dapat dirumuskan X ini min itu banyaknya datum itu n dan xn ini adalah datum juga, maksudnya dan data tunggal yang mana itu misalnya x1, x2 maksudnya misalnya x1 itu adalah nilai PKN, x2 adalah nilai bahasa Indonesia, x3 adalah nilai bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi itu yang dirumuskan untuk mencari data rata-rata nilai tersebut. Nah, adapun data tunggal di pokok ini yang dimaksudnya ini dimana ini pakai frekuensi. Dimana frekuensi itu adalah gerakan jalan yang ditentukan dari jumlah putaran yang ada di nilai itu. Misalnya kayak frekuensi sebanyak apa sih misalnya mata pelajaran dia ada berapa gitu. Jadi frekuensi nilai yang itu pelajaran dia ada berapa yang dapat digabungkan menjadi sebuah data. Nah, jadi data yang dimaksud di sini banyaknya jumlah data yang satu, jumlah data yang kedua ini sama seperti yang sudah dipaparkan. Kalau n adalah banyak data dan xn jadi sama halnya ini nilai rapot ini, nilai data pelajaran ini, nilai data pelajaran ini, Indonesia dan sebagainya. Dan kalau fn ini adalah frekuensi data kn. Yang dimaksud dari ini yang data kn itu dimana frekuensi data yang itu nanti ada dalam rumusan soal biasanya. Jadi
Jadi karena frekuensi itu bisa digunakan jika misalnya data ini memiliki jumlah yang lebih dari satu. Jadi kenapa digunakan? Karena kadang kalau misalnya kita mengikuti nilai mata pelajaran atau ujian misalkan dalam satu mata pelajaran itu mungkin kita ada dibandingkan dengan keseluruhan, tapi dalam satu mata pelajaran aja. Karena dalam mata pelajaran itu ada untuk mencari data itu menggunakan frekuensi tersebut. Jadi banyak data yang kita gabungkan dari data frekuensi yang ada di mata pelajaran tersebut. Ini yang mendapatkan frekuensi, namun itu jarang digunakan kalau bukan hanya soal gitu kan. Tapi itu lebih ke arah misalnya kita mendapatkan soal dan soal ini melebihi satu varietas jadi frekuensinya berlebih. Nah, dimana dalam keadaan ini rata-rata yang biasanya digunakan dalam waktu lebih menggunakan secara timbal aja. Karena kalau ini itu seperti halnya di dalam robot, karena dia robot jadi kita menggunakan frekuensi. Dan biasanya frekuensinya ada mungkin agak gimana, tapi tidak terlalu susah. Kita bisa mengenai frekuensi tersebut kalau ada datanya. Tapi lebih halnya kalau seperti secara umumnya kita mencari data-data seperti lebih ke area yang terjadi itu untuk menggunakan saja secara spesifik kemudian kita bisa menggunakan data-data ini karena kan nilai itu mungkin bisa dibandingkan dengan misalnya dia dibandingkan kawan yang lain yang saja kalau misalnya kita fokuskan pada data dia sendiri pasti kita lebih menggunakan rumus yang ini. Oke, baik, selanjutnya sampai sini paham ya? Ini ada contoh nanti aja kita jelasin dulu aja yang ini lagi. Nih, sama namanya dari nilai rata-rata dan bagian adalah nilai tengah. Nah, kita mencari nilai dari suatu urutan data. Misalnya data itu beracak-acak namun satu hal yang paling penting pasti dalam rumusannya itu kita menyusun data tersebut dari yang terkecil terbesar atau bisa aja dari terbesar hingga terkecil. Nah, sebelum kita mencari median yang nilai tengah, kita pastikan dulu dia benar atau ganjil. Nah, kalau benar pasti itu hasilnya kan. Kalau nah pasti kalau benar iya. Jadi yang benar pasti angka yang satu yang berbeda itu jadi nilai tengah kan. Nah, bisa dijumlahkan ataupun menghasilkan koma. Oke, sama ini contohnya ini. Misalnya banyak data ganjil. Contohnya ini udah diurutkan ya. Kadang ada soal kayak misalnya soal olimpiade tapi acak-acakan kan. Maka di situ tersebut ini disusun lah kan. Nah, disusun dari yang kecil sampai yang terbesar. Nilai 5 masih nilai 5 di awal. Nilainya ada berapa? 1, 2. Berarti coba di sini 1, 2. Nilai 7 ada berapa? Ada 2 juga. Berarti 1, 2. Nilai 8 ada 8, ada 1. Nilai 9 1, 2. Berarti 1, 2. Nilai 10 terakhir ada 1 pas. Jadi kalau sudah tersusun dengan rapi data-data yang di depan dan ini berjumlah ganjil. Nah, dapat kita lagi langsung mencari di sini data jumlah dari kecil. Kita ambil berapa yang di kanan, berapa yang kiri kan. Nah, ini seperti jawabannya di sini. Yang di kiri ada 4, berarti kita ambil yang di kanan ada 4 dan sisa yang nilai tengah ini ada 7. Jadi nilai median di dalam data ini yaitu tuh 7. Oke, sama seperti halnya 8 ini yang tadi kita bahas sebelumnya kan, kita bahas di awal. Di sini ada data yang tidak berurutan, maka kita kembali urutkan sama seperti halnya yang data di sini. Nah, udah diurutkan, maka kita cari di mana kan letak tengah tersebut. Nah, di mana karena ini genap, jadi ada 2 nilai tengah. Nah, di mana nilai 2 tengah ini, maka kita jumlahkan dulu terlebih dahulu, baru kita bagi 2 biar kita mendapatkan hasil tengahnya yaitu 7,5. Jadi di antara 7 dan 8 sebenarnya ada nilai tengahnya lagi yaitu 7,5. Makanya inilah yang dijadikan nilai median tersebut dari data yang kalau dijumlah benar. Nah, untuk sampai sini udah paham kan ya? Rasanya udah paham sih kalau nilai juga kan. Nah, nilai modus kita ketahui kalau nilai modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kadang kalau satu data itu misalnya nilai 5, dia lebih banyak dari antara nilai-nilai yang
lain. Itu yang dimaksud dengan kenapa lebih banyak muncul. Contohnya ini ada contoh soal. Nah, contoh soal itu kan nilai modus dari 6, 7, 9, 5, 10, 7, 9, 5, 8, 7. Nah, kalau kita mau mencari gampang, mungkin kita bakal lebih, misalnya ada soal olim kan biasa lebih susah kan. Soal olim mungkin akan lebih diribetkan. Misalnya mungkin ada 100, tapi dia pakai rumus gitu kan. Nah, tapi kalau ini kita belajar simpelnya aja gitu kan. Kalau simpelnya aja ini cuma jumlah data yang bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 data cuma 10 data. Nah, dari sini kita rasanya gampang nggak sih kita hitungnya? Bisa kita urutkan lagi 6, 7, tapi kalau misalnya nggak mau diurutkan, kita bisa langsung mengetahui nilai apa yang paling banyak muncul gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sini kira-kira ada berapa? Ada apa berapa yang paling muncul? 7. Kenapa 7? Ada 3. Ya, adakah lebih dari 7? Atau ada yang sama dari 7? Enggak. Berarti yang lebih banyak 7. Maka nilai modus dari data tersebut yaitu 7. Nah, apakah betul? Kita lihat. Iya, betul kan? Kenapa dia dikatakan 7? Karena sesuai ini kalau kita pengen lebih mudah kan sama dengan yang tadi kita bisa diurutkan, bisa tidak. Tapi kalau nilai modus sendiri kok kita lihat secara langsung dengan data yang segini sedikitnya, kita bisa langsung lihat kan berapa angka sih yang paling banyak muncul. Ini dalam jawaban ini dia diurutkannya, jadi lebih dapat kan kita lihat langsung secara gambaran luas, lebih gampang kita perhatikan bahwa yang paling banyak muncul yaitu angka 7. Maka dari situ dikatakan angka 7 karena dia berjumlah 3 dan diulangkan secara 3 kali. Makanya yang bisa di sini modus dari data tersebut yaitu 7, angka 7. Terus selanjutnya, ini hasil ulangan matematika siswa kelas 8F. Nah, nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, frekuensi tadi yang Kak bilang seperti di awal tadi itu jumlah dari data tersebut kan, jika jumlahnya lebih 1. Loyalitasnya dalam sini dikatakan bahwa nilai dari 5 frekuensinya ada 4, nilai 6 frekuensinya ada 6. Nilai 7 ada frekuensinya 7, nilai 8 frekuensinya ada 10, nilai 9 frekuensinya ada 4, nilai 10 frekuensinya ada 3. Dan jelas dari tabel ini kita dapat pastikan kan jawabannya langsung yaitu 8 karena dia frekuensinya berjumlah 10. Udah gampang guys. Jadi cuman ya itu gitu aja. Kalau udah secara tabel ini kita tinggal memang frekuensinya, nggak perlu kita urutkan seperti ini tadi atau kita hitung dulu kan, kita cari-cari. Kalau dari sini kita udah langsung lihat, oh ini yang paling tinggi frekuensinya, berarti ini adalah nilai modusnya. Oke, oke, sampai di situ aja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Oke, berarti dia udah paham kan terkait diagram. Tadi kita bahas ada tabel, lingkaran, ada batang. Terus terkait dengan statistika lainnya yaitu mean, median, dan modus. Nah, untuk lebih mengulas kembali lagi hal-hal yang kita bahas tadi. Jadi di sini Kakak ingin ngasih soal. Nah, di sini dia kerjakan untuk ya memantau dia sampai mana. Pasti rasanya lihat tadi dia aktif dan bisa menjawab soal pembahasan tadi, rasanya pasti dia bisa dikerjakan. Jadi ini ada 5 soal, cuma 5 soal aja. Dia bisa langsung jawab di sini aja. Buat dulu nomornya aja. Boleh, di sini langsung boleh. Misalnya kan kalau misalnya nomor 1 cukup di sini, lanjut aja jadi nomor 2 di sini, 3, 4, 5.
Itu mah apa kali? Coret aja. Media. Dari data tersebut. Ini frekuensi. Diurutkan. 20 sampai 29 berarti bikin. Ini nyari media apa ya? Kayaknya ini enggak sih? Kan ini kalau lebih ke segmen ini ya. Ini nilainya tuh ini Frekuensi.
yang ditanya itu rata-rata luka. Baik, kalau yang tadi ini kok sebenarnya kalau bisa aja sih kita bahas, cuman gue belum belajar juga. Nggak masalah sih. Ini dapat nanti kelas 9. Dia ada coba belajar maksudnya kayak dari seri jadi kalau memang nanggung sama kalau misalnya kalau gue yang di bawah dikurangi 0,5 itu tidak pada 0,5 Enggak, maksudnya beda itu satuannya gini doang. Satuannya gini doang sih. Misalnya kan dia kan kalau misalnya dapat misal koma kan, misalnya dia dapat koma 3,5. Nah di sini kan bisa dia pasti tahu kan di sini pasti bisa digenapkan jadi 4 atau tetap aja 3,5 kan dia buat gitu kan. Nah itu yang dimaksud ini tadi itu tadi TB gitu. kayak ini Contoh misalnya kok 3,2. Nah ini yang kita kurangkan jadi 3 tetap karena dia belum nyampe. Jadi itu langsung 0,5 itu dalam kayaknya ini kan ini kan 19 kan nah dan yang itu kita di sini 9 sebenarnya jadi di TB itu diambil di jadi kan berarti bukan yang kau maksud kan itu. ya Kok yang itu pasti dia paham nih, tapi kok yang itu pasti belum, karena belum belajar kan. itu nilai yang paling depannya kan misalnya kan dia kan karena bilangnya Olimpiade kan aku nggak bisa kita berkami belum jelasin ini kalau tadi itu yang bisa Disiplin. Karena belum belajar. Ya udah itu aja. belum begitu Berarti ini kita belum belajar. nah ya TB nya 21 paling depan kan dikurangin 0,5 jadi 30 0,5 itu misalnya Harus itu dia banyak juga. Nanti kita coba periksa. Jadi sejauh ini yang pertama juga udah betul, yang kedua juga udah betul. Ini tapi bisa juga dilakukan jadi 3,1 aja ya. Tapi kalau misalnya hasilnya memang di kalkulasi pas 3,1. Oke, udah begitu aja. Salah dulu. Berarti udah benar semua. Oke, terima kasih banyak deh ya karena udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kakak. Sebelum sudah ngejawab soal ini, mungkin kita sampai sini aja. Lain waktu jika ada kesempatan kita bisa dibuka lagi gitu kan. Oke, terima kasih banyak kakak ucapkan. Udah.